Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Manarul Alam Al-Farisi dan Billy Sehan yang akan mempresentasikan tentang materi Cognitive Behavior Therapy. Nah, pada materi ini terdapat 3 subbab, yaitu definition, kemudian prinsip, dan yang terakhir yaitu proses. Nah, langsung saja ke pengertian, yaitu Cognitive Behavior Therapy. The purpose of cognitive behavior is to invite counselors to challenge wrong thought and emotion by presenting evidence that contradict their belief about the problem, and how the counselor is excited to be able to help the counselor to find dramatic belief in the concept and strongly try to eradicate it. In addition, cognitive behavior therapy can also be done to help suffer between approaches and solutions to problems that occur independently. In the addition to action disorders and depression, cognitive behavior therapy has also been shown to be effective in treating other mental health disorders. Nah, jadi pada tujuan dari cognitive behavior therapy ini yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian konselor diharapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan dan sifatnya domestik dalam diri konseli dan secara kuat mencoba untuk menguranginya. Kemudian selain itu, terapi kognitif perilaku juga bisa dilakukan untuk membantu penderita yang mencari pendekatan dan solusi masalah yang terjadi secara mandiri. Nah, selain gangguan kecemasan dan depresi, terapi kognitif perilaku ini juga terbukti efektif dalam menangani gangguan kesehatan mental seperti fobia, kemudian gangguan pola makan, kemudian gangguan tidur, dan yang terakhir yaitu menyalahgunakan alkohol. Nah, kemudian focus of CBT. CBT counseling is counseling that focus on restructuring or correction cognitive deviation due to events that harm him both physical and psychologically, and more looking to the future than the past. Nah, CBT ini merupakan konseli yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis, dan lebih melihat ke masa depan dibandingkan masa lalu. Nah, dalam aspek kognitif dalam CBT antara lain yaitu mengubah cara berpikir, kemudian kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi, dan memfasilitasi konseli belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Nah, kemudian sedangkan aspek behavior dalam CBT ini yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh hingga merasa lebih baik serta dapat berpikir dengan jelas. Kemudian prinsip CBT. Prinsip CBT is number one. Cognitive behavior therapy is based on the evolving formulation of the counselor's problem and the counselor's cognitive conceptualization. Principle number two, cognitive behavior therapy is based on a common understanding between the counselor and the counselor on the problem faced by the counselor. Principle number three,
Cognitive behavior therapy requires collaboration and active participation. Principle number 4, cognitive behavior therapy is goal-oriented and problem-focused. Principle number 5, cognitive behavior therapy focus and current event. Next, principle number 8, number 6, cognitive behavior therapy is education aimed to teach the counselor to become a therapist for himself and emphasize prevention. Next, principle number 7, cognitive behavior therapy lasts for a limit time. Principle number 8, structure cognitive behavior therapy session. Principle number 9, cognitive behavior therapy teaches clients to identify, evaluation, and respond to their dysfunctional thought and belief. Principle number 10, cognitive behavior therapy as a variety of teaching to change thought, feelings, and behavior. Nah, pada prinsip-prinsip ini yaitu prinsip yang pertama, yaitu cognitive behavior therapy yang didasarkan pada formulasi yang terus berkembang dari permasalahan konseli dan konseptualisasi kognitif konseli. Nah, formula konseli terus diperbaiki seiring dengan berkembangnya evaluasi dari setiap sesi konseli. Pada momen yang strategis, konselor mengordinasikan pertemuan-pertemuan konseptual kognitif konseli yang menyimpang dan meluruskannya, sehingga dapat membantu konseli dalam penyesuaian antara berpikir dan merasa bertindak. Kemudian prinsip yang kedua yaitu didasarkan pada pemahaman yang sama antara konselor dan konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Melalui situasi konseli yang penuh dengan kehangatan, empati, peduli, dan orisinilitas respon terhadap permasalahan, konseli akan membuat pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Nah, kemudian prinsip yang ketiga ini yaitu memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif. Nah, di sini menempatkan konseling sebagai tim dalam konseling, maka keputusan konseling merupakan keputusan yang disepakati dengan konseli atau orang yang konsultasi tersebut dengan keputusan yang disepakati dengan konseli akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseli karena konseli mengetahui apa yang harus dilakukan dari setiap sesi tersebut. Nah, kemudian prinsip yang nomor 4 yaitu berorientasi pada tujuan dan berfokus pada masalah. Nah, pada setiap sesi konseling selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Nah, melalui evaluasi ini diharapkan adanya respon konseling terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu tujuannya. Dengan kata lain, tetap berfokus pada permasalahan konseling. Kemudian prinsip yang nomor 5 yaitu berfokus pada kejadian saat ini. Konseli dimulai dari menganalisis permasalahan konseli pada saat ini. Dan di sini kemudian perhatian konseli beralih pada dua keadaan. Yang pertama, ketika konseling mengungkapkan sumber kekuatan dalam melakukan kesalahannya. Kemudian yang kedua, konseli terjebak pada proses berpikir yang menyimpang dan meyakinkan konseli di masa lalunya yang berpotensi mengubah kepercayaan dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian prinsip yang nomor 6 itu merupakan edukasi yang bertujuan untuk mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi
Nah, kemudian prinsip yang nomor 6 yaitu merupakan edukasi yang bertujuan untuk mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan menekankan pada pencegahan. Sesi pertama CBT mengarahkan konseli untuk mempelajari sifat dan permasalahan yang dihadapinya, termasuk proses konseling, cognitive behavior, serta model kognitifnya, karena CBT meyakini bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Nah, sebagai konselor harus membantu menetapkan tujuan konseli, mengidentifikasi dan mengevaluasi proses berpikir serta meyakinkan konseli. Kemudian merencanakan rancangan pelatihan untuk mengubah tingkah lakunya. Kemudian prinsip yang nomor 7 yaitu berlangsung pada waktu yang terbatas. Nah, pada kasus-kasus tertentu, konseling membutuhkan pertemuan antara 6 sampai 14 sesi. Nah, agar proses konseling tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang, maka diharapkan secara kontinu konselor dapat membantu dan melatih konseling untuk melakukan self help. Kemudian prinsip yang nomor 8 yaitu terapi yang terstruktur. Nah, struktur ini terdiri dari 3 bagian konseling. Nah, bagian yang pertama yaitu menganalisis perasaan dan emosi konseli. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis kejadian yang terjadi dalam 1 minggu ke belakang. Kemudian menetapkan agenda untuk setiap sesi konseling. Bagian tengah yaitu meninjau pelaksanaan tugas rumah. Kemudian membahas permasalahan yang muncul dari setiap sesi yang telah berlangsung. Kemudian serta merancang pekerjaan rumah baru yang akan dilakukan. Bagian akhir yaitu melakukan umpan balik terhadap perkembangan dari setiap sesi konseling. Nah, kemudian prinsip yang nomor 9 yaitu mengevaluasi dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka. Dari setiap hari konseling memiliki kesempatan dalam pikiran-pikiran otomatisnya yang akan mempengaruhi suasana hati, emosi, dan tingkah laku mereka. Konselor dapat membantu konseli dalam mengidentifikasi pikirannya serta menyesuaikan dengan kondisi realita serta perspektif adaptif yang mengarahkan konseli untuk merasa lebih baik serta emosional, tingkah laku, dan mengurangi kondisi psikologis negatif. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu menggunakan berbagai teknik untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk Sokratik memudahkan konselor dalam melakukan konseling kognitif behavior ini. Nah, pertanyaan dalam bentuk sokratik merupakan inti atau kunci dari proses evaluasi konseling dalam proses konseling CBT. Nah, CBT tidak mempermasalahkan konselor menggunakan teknik-teknik dalam konseling lain seperti teknik Gestalt, psikodinamik, psikoanalisis selama teknik tersebut membantu proses konseling yang lebih singkat dan memudahkan konselor dalam membantu konseling. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu technical CBT, cognitive behavior counselor or therapist usually use a variety of intervention techniques to reach agreement on the target behavior with the counselor in the techniques commonly used by experts in CBT. Nah, number 1, arrange irrational belief. Number 2, bibliotherapy. Number 3, role play. Number 4, try using different self-statement in real situation. Number 5, mensuring feeling. Number 6, stop thinking. Number 7, desensitization systematic. Number 8, social skills training. Number 9,
Ascent skill training. Number 10, home assignment. Next in vivo exposure conference conditioning. Nah, jadi pada teknik CBT ini, konselor atau terapi biasanya menggunakan sebagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan pelaku sasaran dengan konseli. Nah, teknik yang biasa dipergunakan oleh para ahli dalam teknik CBT ini yaitu yang pertama, menata keyakinan irasional. Kemudian yang kedua, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan dalam diri. Nah, kemudian yang keempat, mencoba menggunakan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima, mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 100. Kemudian selanjutnya itu menghentikan pikiran konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Kemudian selanjutnya yaitu digantinya respon takut dan cemas dengan merespon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseli. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melatih konseli untuk mendapatkan penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kemudian selanjutnya yaitu melatih pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak lebih tegas. Kemudian selanjutnya itu memperhatikan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling. Kemudian selanjutnya itu mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi di dalam individu. Peranannya yang di dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan, dan persepsi. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Billy Sihan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Billy. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arif. Dan ya di sini saya akan menjelaskan tentang technical CBT. Cognitive behavior counselor or therapists usually use a variety of intervention technique to reach agreement on the target behavior with the counselor. The technique commonly used by experts in CBT. Ada beberapa teknik dari CBT. Itu yang pertama, Erased International Belief atau menata keyakinan irasional. Yang kedua, biblioterapi atau bisa dibilang menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga ada try using different self-statement in real situation atau mengulang kembali penggunaan beragamnya pernyataan diri dalam roleplay dengan konselor. Yang keempat, try using different statement in real situation, mencoba penggunaan berbagai pernyataan yang berbeda dalam situasi ini. Lalu yang selanjutnya ada measuring feeling atau bisa dibilang mengukur perasaan.
misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 banding 100. Lalu selanjutnya social skill training, menghentikan pikiran. Selanjutnya assertiveness skill training atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Lalu selanjutnya home assignment, penugasan rumah. Lalu selanjutnya juga ada in vivo exposure, mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Yang terakhir ada convert conditioning, yaitu upaya pengkondisian tersembunyi dengan mengenakan pada progres psikologis yang terjadi di dalam diri individu. Lalu selanjutnya ada karakteristik kognitif behavior terapi. CBT merupakan bentuk tipe psikoterapi. CBT merupakan psikoterapi yang sangat memperhatikan aspek peran dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Terdapat beberapa pendekatan dalam psikoterapi. Cognitive behavior therapy has its own characteristic. Therefore, CBT has characteristics that distinguish it from other therapies, namely, based on emotional response, the relationship between counselor and therapist is better. There is collaboration between the counselor and the therapist based on patients. Therapy who can restrain his last target and structure based on education model based on the inductive method. There is homework. Use the Socratic method. Ya, itu yang dimaksud adalah CBT memiliki karakter tersendiri yang membuat CBT lebih khas dari pendekatan lainnya. Lalu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, CBT didasarkan pada model kognitif dari respon emosional. Kedua, ada CBT lebih cepat dan dibatasi waktu. Ketiga, hubungan antara konseling dengan terapis atau konselor terjalin dengan baik. Lalu ada keempat, CBT merupakan konseling kolaboratif, dilakukan terapis atau konselor dan konseling. Kelima, CBT didasarkan pada filosofi stoikis. Keenam, ada CBT menggunakan Socratic. Ketujuh, CBT memiliki program, struktur, dan tertata. Lalu ke 8, ada CBT didasarkan pada model pendidikan. Ke-9, CBT merupakan teori dan teknik didasarkan atas mode induktif. Ke-10, tugas rumah merupakan bagian terpenting dari teknik CBT. The main purpose the counseling is to make the counseling process easy to understand for counselor and counseling. Lalu di
Di sini juga ada fakta, fact of hypnosis in CBT. The fact of hypnosis in CBT presented below are an analysis of CBT after studied directly with John G. Beck, who is father of cognitive behavior therapy. Beck encouraged individual counselor to understand and reconstruct deviant thinking process, then change their automatic thought and change deviant behavior. Big train is silent to understand ideas will end the method being trained to control their thought feeling behavior. Jadi merencanakan proses sesi konseling. Tujuan utama dari konseling yaitu membuat proses konseling mudah dipahami oleh konselor dan konseling. Konselor akan mencoba melakukan proses konseling seefisien mungkin sehingga dapat meninggalkan atau menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Dengan demikian pencerahan diperlukan untuk memudahkan konseling karena CBT bukan konseling yang didasarkan pada hafalan langkah-langkah konseling namun berpusat pada permasalahan konseling. Lalu yang terakhir tadi ada fakta-fakta hipnosis dalam CBT. Di fakta-fakta hipnosis dalam CBT yang disajikan berikut merupakan kajian analisis Aladdin terhadap CBT setelah beliau belajar langsung pada John Beck yang merupakan father of cognitive behavior therapy. Jadi Beck mendorong individu konseling memahami dan mengkonstruksi progres berpikir yang menyimpang, kemudian berubah pikiran, otonomi optimisnya, serta merubah tingkah laku yang menyimpang. Beck melatih konselingnya untuk memahami ide-ide dengan serta metode yang dilatihkan untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Pada tahap rekonstruksi kognitif, Beck melakukan sesuatu yang menarik, yaitu dengan memerintahkan konseling menutupnya mata dan melatih konseling untuk berimajinasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.